semuanya, semoga diskusi kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, selamat malam semuanya. Sembari menunggu narasumber kita, terlebih dahulu kami akan menginformasikan bahwa pada saat materi, kami mohon untuk mengaktifkan videonya dan untuk audio mohon dinonaktifkan. Saya ucapkan selamat datang kepada pelaksana tugas pimpinan cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Selamat datang Bang Beto. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam diskusi kita pada malam hari ini. Ya, baik. Selamat datang juga kepada Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam, Bang Chandra Wardana. Oke, selamat malam, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan untuk pemaparan sudah terbantu. Kita cek ini. Ya, mohon izin semuanya, sebelum kita memulai diskusi online kita pada malam hari ini, kita akan cek pemateri-pemateri kita kepada narasumber yang pertama, pimpinan redaksi Berita Sampit, Bapak Akirudin, apakah sudah bergabung? Ya, sepertinya belum bergabung. Kepada Bapak Ketua PWI Kalteng, Bapak Haris Sadikin, apakah sudah bergabung? Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Bapak. Dan narasumber yang ketiga yaitu Kasubdit Penmas Humas Polda Kalteng. Selamat malam Bapak. Mohon diaktifkan audionya Bapak. Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Mur. Selamat malam juga Bang Aris. Apa kabar? Semoga pada sehat ya semuanya. Sehat, Pak Mur. Ya Pak Aris, lanjut. Terus masih deh. Takutnya itu kan nanti apa jumlah dengan tabel itu nanti nggak sama kan gitu. Oh gitu. Iya, kalau sudah melakukan nggak bisa.
Ya, sembari kita menunggu pemateri pertama kita dari pimpinan redaksi Berita Sampit, Bapak Akhiruddin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dan saya yang akan memandu kegiatan diskusi online dari awal hingga akhir nanti. Selamat malam Bapak Akhiruddin, selamat bergabung. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Baik, hadirin yang kami hormati, diskusi online kita akan segera dimulai. Nabi salamat lingunalatai, salam sahujud karene malempang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus. Yang terhormat pimpinan redaksi Berita Sampit, Bapak Akhiruddin. Yang kami hormati Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haris Sadikin. Yang kami hormati Kasubit Penmas Humas Polda Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Kota Palangkaraya, serta seluruh hadirin yang hadir dalam diskusi online malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia-Nya lah sehingga saat ini kita dapat berkumpul bersama dalam diskusi online dengan tema pentingnya media massa dalam menyampaikan informasi ke publik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah keynote speaker yang akan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Kota Palangkaraya. Kepada yang kami hormati, Bang Beto, disilahkan. Ayo. Udah mulai. Baru mau mulai. Duduk sini. Jangan Pak suaranya. Oke. Sebelumnya tabe selamat linggulatai sembah suhujur karena melempang Om Swastiastu. Selamat malam kepada seluruh narasumber, pembicara, orang-orang hebat pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Yang pertama saya ucapkan selamat malam Bang Haris Sadikin, Ketua PWI Kalteng. Yang kedua saya ucapkan selamat malam kepada Bang Akhiruddin selaku Kabid Organisasi Pelatihan dan Verifikasi SMSI Kalteng. Dan juga tidak lupa pemateri yang sangat luar biasa malam hari ini. Selamat malam Pak Kombes Pol Eko Saputro SHMH selaku Kabid Humas Polda Kalteng, atau dalam hal ini masih diwakili beliau. Hari ini pimpinan cabang KMHDI Kota Palangkaraya kembali menggelar diskusi online dengan tema pentingnya media massa dalam menyampaikan informasi ke publik. Karena banyak sekali hari ini berita-berita yang disampaikan itu tidak akurat, sehingga masyarakat tidak bisa menerima secara utuh dan menyeluruh terkait dengan berita-berita hari ini. Dan juga nanti kita sama-sama mendengarkan bagaimana
Wakil Ketua KAP dari Kabid Humas Polda Kalteng menyikapi terkait dengan isu-isu ataupun masa dan juga media elektronik. Dengan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa malam hari ini, saya rasa diskusinya nanti bisa berjalan dengan santai sehingga kita tidak terlalu tegang malam hari ini. Mungkin kurang lebih seperti itu pengantarnya dari saya selaku PLT Ketua Pimpinan Cabang KMHDI Kota Palangkaraya. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan diskusinya malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Sahe. Satem Pejate. Mas ya, dan KSPN kuan main terrohwan sikai ma. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Dan terlebih dahulu saya akan memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama, Bapak Akirudin. Beliau sekarang ini menjabat sebagai pimpinan redaksi Berita Sampit. Kemudian menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi, Pelatihan dan Verifikasi Serika Media Cyber Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Narasumber yang selanjutnya yaitu Bapak HM Harisadikin. Beliau menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pemateri yang selanjutnya yaitu Bapak Kasubit Penmas Humas Polda Kalteng. Selamat malam Bapak. Baik, hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa diskusi online kita pada malam hari ini kita laksanakan secara panel, yaitu materi akan disampaikan terlebih dahulu oleh ketiga narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, hadirin yang kami hormati, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita awali dengan materi pertama, yaitu pentingnya media massa dalam menyampaikan informasi ke publik yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita. Kami persilahkan kepada Bapak Akirudin untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak, waktu 15 menit kami persilahkan untuk pemaparan materi mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk berbagi ilmu di forum ini. Kebetulan karena berbicara soal media, makanya saya sampaikan kemarin ke panitianya bahwa mungkin ada korelasinya lah dengan Serikat Media Cyber. Kebetulan karena Serikat Media Cyber atau SMSI hadir di Kalimantan Tengah, itu salah satu organisasi yang menaungi perusahaan-perusahaan media. Kenapa media dikatakan sangat penting untuk mencegah hoax? Karena memang fungsi media sendiri itu adalah menangkal hoax sebenarnya. Kita harus akui bahwa perkembangan teknologi yang begitu cepat, media sosial yang menjamur, sangat kencang informasi-informasi yang beredar dari masyarakat, dari ujung jari kemudian menyebar luas tanpa ada verifikasi sebelumnya. Karena memang di media sosial tidak diatur, tidak punya aturan baku. Beda dengan perusahaan media. Kalau media untuk menerbitkan sebuah berita, dia punya rambu-rambu yang dirangkum dalam kode etik. Ada kode etik jurnalistik. Saya pikir kalau teman-teman media ketika menerbitkan sebuah berita kemudian menjadikan kode etik jurnalistik itu sebagai rambu-rambunya, saya pikir semua berita-berita yang tayang di media itu adalah yang layak dipercaya. Karena ada 11 pasal, ada 11 item yang dijelaskan di kode etik itu,
semuanya hampir menyerukan untuk berita yang faktual. Artinya apa? Berita-berita yang ditayangkan oleh media itu harus benar-benar fakta. Tidak boleh misalnya ada katanya kemudian justru membingungkan masyarakat nantinya. Nah, peran media memang sangat besar karena salah satunya alat yang masih diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menguji informasi adalah media pers. Saya pikir senior saya, Bang Haris Sadikin, lebih paham seperti apa sebenarnya media itu menangkal hoax. Karena saya juga harus jujur bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan media yang kemudian terlena informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, kemudian dijadikan sebuah berita tanpa konfirmasi, tanpa check and recheck. Jadi saya juga kemarin sempat menjadi pemateri di Polairut Polda Kalteng. Saya selalu menyampaikan bahwa sebenarnya wartawan yang bagus itu adalah wartawan yang skeptis. Yang skeptis itu rasa penasarannya tinggi. Artinya apa? Ketika menerima sebuah informasi, tidak serta-merta menjadikan itu sebuah berita, tetapi harus ada cross check terlebih dulu. Kemana harus cross checknya? Dan itu harus dipedomani semua media agar berita-berita yang kita tayangkan di media-media kita masing-masing itu menjadi acuan bagi masyarakat bahwa itu betul-betul fakta. Karena memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa masih ya mungkin kalau di Kalteng saya harus jujur mengakui bahwa masih ada memang teman-teman yang karena mengejar rating pembaca mungkin kemudian mengabaikan cross check tadi. Padahal yang paling ditekankan dalam penulisan berita itu adalah cross check. Dan itu juga diatur dalam kode etik jurnalistik bahwa setiap berita itu harus berimbang, harus balance, dan tidak menyerang secara person kemudian beretikat buruk. Nah, itu ada korelasinya kenapa harus ada cross check. Ya, kemungkinan juga berita yang kita tayangkan itu benar, tetapi karena tidak berimbang, maka itu bisa bias. Itulah gunanya kita selalu menekankan teman-teman agar selalu melakukan cross check sebelum menayangkan sebuah berita. Karena memang media pers ini diberikan amanah untuk meluruskan berita-berita atau informasi-informasi yang tidak benar. Jadi kami juga sangat berharap bahwa media pers itu adalah menjadi betul-betul penyiar informasi yang akurat. Kami berharap juga tidak ada lagi media-media yang menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi besar harapan diskusi-diskusi seperti ini terus ada untuk mengedukasi masyarakat bahwa media pers merupakan satu-satunya media yang bisa diandalkan untuk meng-cross check apakah benar informasi tersebut. Mungkin itu moderator penyampaian sambil diskusi mungkin nantinya. Ya Bapak, terima kasih kepada Bapak Akhiruddin yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan materi tentang kode etik jurnalistik dari Bapak HM Haris Sadikin. Kepada Bapak, waktu 15 menit kami persilahkan mulai dari sekarang. Baik, selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Terima kasih telah diberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu narasumber dalam diskusi hari ini. Tentu ini menjadi sebuah kesempatan juga bagi kami untuk lebih menyosialisasikan bagaimana sih
kinerja pers itu sebenarnya bagaimana pekerjaan lingkungan pers itu sebenarnya, karena pada dasarnya pers itu menjadi sebuah institusi penting bagi masyarakat untuk menangkal hoax. Jadi ini memang salah satu tema yang memang sangat-sangat menarik saya pikir untuk kita diskusikan bersama. Nah, mungkin ini saya ada sedikit membuat paparan, tapi mohon maaf nanti diingatkan kalau misalkan paparannya terlalu panjang, supaya nanti bisa bergantian dengan yang lain ya. Baik, Bapak. Ini sekedar pengenalan saja. Saya tinggal di Palangkaraya, saya punya sertifikasi wartawan media pada tahun 2012 dan mendapat sertifikasi wartawan utama pada tahun 2014. Ini pengalaman pekerjaan, saya memulainya dari tahun 2000, 2001, 2000 hingga sekarang saya di SKH Palangkapos, menjabat sebagai pemimpin redaksi. Kalau diawali tahun 2000 mungkin sekitar hampir 21 tahun saya sudah berkecimpung di dunia jurnalistik. Saya akan memulai paparan ini dari latar belakang dulu kenapa Undang-Undang 40 itu ada. Undang-Undang 40 tentang 99 tentang pokok pers itu ada, itu didasari pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kenapa pers itu harus mempunyai kebebasan, kenapa pers itu memang harus diakui sebagai sebuah institusi yang menjadi bagian dari negara ini, karena memang dasarnya memang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini saya mengambil dasar-dasar ini pada saat Undang-Undang 40 itu ditetapkan. Jadi ini sebelum diamandemen ya sebetulnya, karena Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu ditetapkan pada saat Undang-Undang Dasar belum diamandemen. Kalau sekarang itu pasal 28 itu juga berubah jadi pasal 28F Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian ada ketetapan MPR tentang hak asasi manusia. Nah, saya mengulik sedikit tentang pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40. Pers itu adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan suara dan gambar atau audiovisual. Jadi pada dasarnya ketika seseorang itu menjalankan aktivitas jurnalistik dengan benar, aktivitas pers dengan benar, dia pasti akan terhindar dari penyebaran hoax. Karena apa? Karena proses pencarian sebuah naskah berita, sebuah gambar atau sebuah audio visual yang dilakukan oleh pers. Kalau pemberitaan itu mengarah kepada hoax, ya masyarakat boleh, lembaga mahasiswa boleh, lembaga ormas-ormas melakukan koreksi. Anda salah, Anda harus benarkan. Nah, di dalam media cetak itu biasanya kita akan membuat sebuah pernyataan secara resmi bahwa kami mengoreksi pemberitaan dengan judul ini yang seharusnya ini, dan ini. Dan itu disertai dengan permohonan maaf. Nah, bagi media online itu kewajibannya adalah mengoreksi, disertai permintaan maaf, dan melingkan kembali pemberitaan selanjutnya yang sudah dilakukan verifikasi atau bahkan dilakukan pencabutan. Nah, itu kewajiban media, kewajiban pers ketika ada pemberitaan yang mengarah kepada hoax, pada pemberitaan yang kebenarannya masih diragukan. Itu diatur sebetulnya dalam Undang-Undang 40 tahun 99, yaitu pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. Nah, wartawan juga mempunyai kode etik dalam profesinya, sehingga muncullah yang seperti yang disebutkan Bang Ahirudin tadi, adalah kode etik jurnalistik 4 bab 11 pasal. Nah, ini
sepintas saya mengatakan bahwa bagaimana masyarakat bisa mengkritik pers, bagaimana masyarakat bisa mengkritik wartawan, bagaimana masyarakat juga bisa mengkritik media ketika pemberitaan-pemberitaan yang ditulis oleh sebuah media, oleh seorang wartawan itu mengarah kepada hoax. Ini sebetulnya diatur dan itu menjadikan media agar lebih profesional dalam penyajian informasinya. Nah, ini asas dan fungsinya mungkin kita bisa baca saja, saya tidak jelaskan bagaimana asas dan fungsinya. Ini juga kita bisa baca pasal 5, pasal 6 ini karena saya pikir karena waktunya juga mepet ya. Pasal 7, nah ini tetap kembali ke kode etik tadi adalah pasal 7, wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik. Kepatuhan kode etik jurnalis terhadap jurnalistik itu, kode etik jurnalistik itu diatur dalam undang-undang, jadi tidak bisa dilanggar. Kalau ada wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik, itu dampak hukumnya ada. Ada dampak hukum yang diatur dalam Undang-Undang 40. Nanti kita lihat dampak hukumnya apa. Ini wartawan mendapat perlindungan hukum. Nah, ini perusahaan pers saya hanya sajikan sepintas untuk kita baca, untuk kita pahami bersama. Nah, ini Dewan Persnya. Dewan Pers itulah yang lembaga yang bisa menyatakan bahwa itu berita bohong atau tidak. Nah, itu lembaga resmi yang dibentuk dalam undang-undang. Ini hanya sepintas. Nah, ini poin pentingnya yang saya sampaikan dalam materi saya, kenapa pers itu menjadi jembatan informasi untuk semua masyarakat, karena memang masyarakat yang mengontrol. Masyarakat yang mengontrol pers, masyarakat yang mengontrol wartawan, masyarakat yang mengontrol media. Karena itu diatur dalam pasal 17 Undang-Undang 40 tahun 1999. Nah, siapa pemilik kemerdekaan pers? Pemilik kemerdekaan pers adalah masyarakat. Wartawan dan media itu hanya pelaksananya saja. Jadi sebetulnya pers itu adalah milik masyarakat, media itu milik masyarakat, dan wartawan itu adalah milik masyarakat. Tanpa peran serta masyarakat, kita akan susah membentuk sebuah pers yang profesional di dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu, untuk menjadi jembatan informasi yang sebenar-benarnya, butuh kontrol dari masyarakat. Karena itu memang diatur di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Nah, ini kalau kita melanggar, itu ada pasal 2, ada pasal 3 yang ada ketentuan. Kalau yang pasal 1 yang menghalang-halangi tugas persnya, kalau pasal 2 ada pasal 3 itu sanksi buat perusahaan pers dan wartawannya ya. Jadi jangan lupa, jangan mentang-mentang kita wartawan kita seolah kebal hukum, enggak. Di pasal 18 Undang-Undang 40 tahun 99 ada ketentuan hukum yang bisa menjerat wartawan kalau dia melanggar kode etik. Ya, itu denda dengan pidana, denda paling banyak 500 juta. Kemudian bisa juga dengan pasal 18 ayat 3 dengan denda paling banyak 100 juta. Ada sanksi pidananya juga. Jadi ketika kita menjadi seorang wartawan, ketika kita menjadi seorang jurnalis yang profesional, jadi agak hati-hati. Kode etik itu tidak main-main. Kode etik itu nggak boleh dilanggar karena ada sanksi hukum yang akan menjerat seorang wartawan, ada sanksi hukum yang menjerat perusahaan media ketika dia melakukan pelanggaran kode etik gitu. Jadi nggak boleh juga sembarangan. Makanya ini juga kesempatan buat saya mengingatkan kepada kawan-kawan perusahaan media, kawan-kawan wartawan bahwa hati-hati lu. Jangan sembarangan menulis berita, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik karena ada sanksi pidana dan ada sanksi dendanya. Itu yang mungkin sepintas saya bicara soal pers. Nah, baru kita coba masuk ke kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu ada 9 pasal, kode etik jurnalistik itu ada 11 pasal, 4 bab. Nah, saya tidak tulis bab-babnya, tapi saya coba masuk ke pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Nah, ini pasal yang paling rawan dilanggar oleh kawan-kawan wartawan. Karena apa?
karena keakurasi dan keberimbangan berita itu paling sering dilanggar. Nah, ini pasal yang sebetulnya harus mendapat perhatian penuh terhadap kawan-kawan yang ingin berkecimpung di dunia jurnalis. Akurasi berita itu penting, keberimbangan itu penting. Keberimbangan itu bukan berarti memberikan hak yang sama, tapi setidaknya kita memberikan porsi yang sama terhadap sebuah pemberitaan yang akan kita tuliskan. Kemudian pasal 2 menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara profesionalnya yang bagaimana? Yang 5M tadi yang saya sebutkan di pasal 1 Undang-Undang tahun 40 tentang pokok PES. Itu cara-cara profesionalnya 5M. Dari mulai mencari, mengumpulkan. Kalau 5M itu dilaksanakan, cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik itu akan terlaksana dengan bagus. Nah, kemudian ada pasal 3. Pasal 3 ini juga pasal yang rawan dan seringkali dilanggar oleh kawan-kawan media atau kawan-kawan wartawan. Saya setuju dengan Bang Akhirudin tadi karena memang dalam pengamatan kami masih banyak media-media, wartawan-wartawan di Kalimantan Tengah yang belum taat terhadap pasal 3 ini. Jadi mereka hanya dapat informasi dari media sosial, mereka hanya dapat informasi dari ujar anu, tetapi sudah dibuatkan beritanya. Tidak melakukan pengujian dulu informasi itu. Itu rawan sebetulnya, rawan terhadap kawan-kawan. Makanya saya biasa mengingatkan kawan-kawan, terutama kawan-kawan saya di lingkungan kerja saya di kantor di Palangkapos, saya selalu bilang, jangan pernah menjadikan media sosial sebagai sumber utama untuk menulis berita. Media sosial adalah sebagai informasi awal untuk kita menulis berita. Tetapi berita yang seutuhnya adalah berita yang sudah dilakukan pengujian informasi. Bagaimana mengujinya? Ya mengujinya kita kembali ke pasal 2 kode etik, yaitu melalui 5M. Kita mencari, menggali lagi informasi itu sampai kita menemukan fakta sebenarnya seperti apa. Nah, jadi dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, wartawan itu banyak dan sangat rentan melakukan pelanggaran di pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 kode etik ini. Nah, kalau di pasal 4 ini sudah berkurang, hampir tidak pernah terjadi di Kalimantan Tengah, tapi kalau dulu masih banyak yang terjadi, berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Yang paling banyak itu adalah sadis dan cabul. Sadis dan cabul itu hampir terjadi. Di dulunya 10 tahun yang lalu saya masih melihat foto-foto yang berdarah-darah, foto-foto yang kepala orang robek, semua itu masih ditampilkan, tetapi sekarang sudah berkurang. Nah, cabul ini yang agak hati-hati. Karena apa? Karena saking asiknya wartawan menulis, dia kadang-kadang menggambarkan bagaimana seseorang itu menggerayangi atau melakukan pencabulan, itu digambarkan cara-caranya. Itu sebetulnya nggak boleh, dan itu memang pelanggaran kode etik pasal 4, dan itu paling banyak dilakukan koran-koran kriminal. Orang-orang kriminal tuh paling sering melakukan itu. Nah, di pasal, kita coba ke pasal 5, mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar diskusi kita nanti. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila, dan tidak menyebutkan identitas anak menjadi pelaku kejahatan. Korban asusila, dia masih anak-anak atau sudah dewasa, itu wajib untuk disembunyikan identitasnya. Nah, yang jadi pertanyaan ini anak. Nah, dalam kode etik pasal 5 itu identitas anak pelaku kejahatan yang harus kita sembunyikan. Tetapi, nah, ini pasal 5 ini dirubah kembali melalui pedoman pemberitaan ramah anak. Nah, jadi media sekarang selain punya kode etik, itu punya pedoman pemberitaan ramah anak. Nah, dalam pedoman pemberitaan ramah anak, kalau di pasal 5 kode etik jurnalistik, anak itu usia 16 tahun.
Nah, tetapi di dalam pedoman pemberitaan ramah anak, itu anak usia 18 tahun. Nah, jadi kita sudah mulai beralih nih. Jadi anak di bawah usia 18 tahun itu sudah tidak boleh lagi dibuka identitasnya. Nah, kalau di pasal 5 ini hanya anak-anak pelaku kejahatan, tetapi di pedoman pemberitaan ramah anak, itu semua anak yang berhadapan dengan hukum, itu wajib disembunyikan identitasnya. Bagaimana menyembunyikan identitasnya? Menyembunyikan identitasnya itu, siap? Mohon izin Bapak, waktunya sisa 1 menit lagi. Baik, saya percepat ya. Bagaimana kita menyembunyikan identitasnya? Alamatnya nggak boleh ditulis, orang tuanya nggak boleh ditulis, nama keluarganya nggak boleh tulis, namanya nggak boleh tulis, nama sekolah nggak boleh ditulis. Semua soal identitas anak itu akan disembunyikan. Nah, ini pasal 6, kita tidak boleh menerima suap, kemudian ada hak tolak yang diatur oleh undang-undang tadi. Ini kita juga tidak boleh menulis ras, merendahkan martabat orang, baik itu yang cacat jasmani mau cacat jiwa. Dan ini pasal 8 ini juga diatur juga soal cacat jasmani ini, itu diatur dalam pemberitaan ramah disabilitas. Jadi peraturan tentang pers itu sekarang sudah banyak. Selain kode etik, kita juga ada pedoman pemberitaan ramah anak, ada pedoman pemberitaan asusila, ada pedoman soal disabilitas. Nah, sekarang untuk kawan-kawan media online itu ada aturan khusus sendiri. Selain kode etik, selain PPRA, selain asusila, mereka juga punya pedoman media cyber. Nah, pedoman media cyber ini ada 11 atau 12 pasal, saya lupa, itu mengatur soal bagaimana kinerja media cyber. Nah, kemudian untuk penyiaran, itu ada undang-undang penyiaran sendiri. Jadi tugas pers sekarang itu berat. Jadi kalau mereka menyebarkan hoax, itu rasanya sangat-sangat tidak mungkin. Tetapi pers itu adalah jembatan informasi kalau persnya taat terhadap aturan. Nah, yang jadi persoalan itu adalah kalau pers yang tidak taat aturan. Mungkin itu penghantar dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi diskusi yang menarik untuk malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Dan terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Silakan Mbak Moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak M. Haris Sadikin. Hadirin yang kami hormati, tadi kita telah mendengarkan 2 materi yang sangat luar biasa dari narasumber-narasumber kita yang sangat istimewa. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang tidak kalah luar biasanya juga dari Bapak narasumber yang sangat istimewa, Bapak Kasubit Penmas Humas Polda Kalteng. Kepada Bapak kami persilahkan dengan materi yang akan dibawakan, yaitu menangkap berita hoax yang berada di publik. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam, dan juga saya akan menyampaikan pesan Bapak Kabid Humas Polda Kalteng. Mohon minta ya, beliau karena ada kesibukan lain tidak dapat hadir dan diwakilkan oleh saya selaku Kasubit Penmas Polda Kalteng. Baik, untuk dalam acara diskusi ini, kami dari Polri akan menyampaikan beberapa upaya atau peran Polri dalam menanggulangi hoax, yaitu ada beberapa yang kita lakukan. Ya. Pertama, upaya bersifat preemptif. Yang kedua, upaya atau cara-cara yang kita lakukan yang disebut dengan preventif. Ketiga, persuasif. Keempat, penegakan hukum atau represif. Baik, kita jelaskan ya, apa itu sih yang namanya preemptif. Itu sebelum kejadian atau sebelum dilakukannya, itu kita melakukan
sosialisasi ya yang dalam hal untuk menanggulangi hoax dalam beberapa kegiatan atau orang masyarakat dalam bermedia sosial. Sosialisasi ini dapat kita lakukan di beberapa tempat, contoh mungkin di lingkungan sekolahan ya. Baik itu dari tingkat SD pun pernah kita lakukan, tingkat SMP, SLA ya, SMA maupun dari mahasiswa ya, mahasiswa termasuk dengan kelompok-kelompok masyarakat bagi perkantoran ya di instansi. Jadi kita bukan hanya pada kaum pelajar, mahasiswa, juga pekerja atau ASN pun kita melakukan sosialisasi termasuk baik dari Polri sendiri maupun TNI. Dengan maksud apa kita lakukan? Ini kita untuk mendewasakan atau memberikan pengertian atau memberikan edukasi untuk masyarakat menggunakan media sosial secara bijak, ya. Disaring sebelum melakukan ya, sharing sebelum sharing ya. Kemudian dalam melakukan bermedia harus kita betul-betul bijak, karena ada pepatah dulu pepatah itu mulutmu harimaumu ya. Nah, sekarang jarimu adalah harimaumu. Jadi dari jari itu kita bisa dapat dampak baik itu positif maupun negatif. Karena di dalam dunia bermedia sosial ini, dunia dalam genggaman, ya, begitu kecil. Kita bisa bermedia atau menulis sesuatu akun itu bisa diakses oleh negara-negara lain. Jadi bukan terbatas kepada lingkungan kita sendiri atau Indonesia. Ya. Itu. Kedua, berupaya kita ya melakukan upaya preventif, yaitu melakukan patroli cyber. Ya. Jadi kita ada tim melakukan cyber patrol, baik itu dilakukan oleh Satker Reskrim, ya, Intel dan Humas. Tapi yang lebih dominan kita Humas, karena mereka dari Reskrim ada informasi itu disampaikan ke Humas, termasuk dari intelijen untuk kita tindak lanjuti. Kemudian ya, apa aja selain patroli cyber, juga kita monitoring, selalu monitoring tiap hari 24 jam. Ya, patroli, monitoring dan surveillance. Ya. Monitoring kita selalu melek mata ya, polisi ini 24 jam. Ya, bukan satu orang 24 jam, tapi kita ada terbagi dalam beberapa regu. Dan itu selalu kita melek di media sosial. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan juga supaya ya itu untuk salah satu upaya preventif dari pihak Polri ya, sama Polda Kalteng ini sudah begitu aktif. Baik itu di Reskrim, terus dengan segala bentuk banyak monitor ya, banyak orang yang melakukan, kemudian ada tim juga di intelijen, dan terlebih di Humas sendiri. Hampir setiap personil Humas itu melakukan patroli. Memang ada kewajiban kita untuk bermain-main di media sosial. Selalu kita melakukan monitoring. Kemudian yang ketiga yaitu upaya persuasif. Apa itu persuasif? Yaitu melakukan counter. Ya. Kalau sudah ada yang terjadi ucapan atau tindak-tindakan yang orang membuka akun dan melakukan mungkin ada melakukan perkataan ataupun membuka konten-konten, tapi dia ada sedikit ya agak bengkok, kita akan meluruskan ya. Kita akan melakukan counter opini atau mungkin membalas cuitan dengan si pemilik akun tersebut. Kemudian melakukan juga menerangkan kepada masyarakat bahwa untuk melakukan itu ya, itu salah ya. Untuk mungkin yang akun yang telah dibuat kita jelaskan itu keliru. Nah, ya. Kemudian kalau ada
sesuatu ataupun akun-akun tersebut membuat konten yang keliru, yang tidak sesuai dengan kejadian, atau mungkin kejadian tidak sesuai dengan fakta, itu kita melakukan pemblokiran atau membuat stempel hoax. Tentu saja kita juga berkoordinasi dengan instansi terkait. Ya, salah satunya dari Kemeninfo ya. Jadi kita selalu berkoordinasi terkait media sosial ini dengan Kemeninfo dan juga mungkin dari instansi-instansi lain yang dianggap perlu. Kemudian setelah itu, ya ini upaya yang terakhir, yaitu represif, yaitu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini terkait Undang-Undang ITE yang sudah Undang-Undang 08 tahun 2008 dan direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, itu kita melaksanakan penegakan hukum, ya, represif, ada beberapa yang sudah kita lakukan. Namun tidak seluruhnya. Ya. Akun-akun ini yang membuat konten yang menyimpang atau keliru, yang sudah kita lakukan pembinaan, kita lakukan counter, kemudian kita lakukan jawab, kita bikin komen, tapi masih juga dilakukan berkelanjutan, itu akan kita lakukan penindakan. Ya, penindakan baik secara humanis ya, baik secara tegas ya. Ada yang kita tindak secara pidana, ada ya, dan tapi yang lebih banyak kita lakukan tindakan persuasif, yaitu pembinaan. Pembinaan selama ini sudah kita lakukan dengan cara mungkin mengundang orang tersebut yang pemilik akun dengan orang yang mungkin yang merasa dirugikan. Ya, sementara itu untuk humas yang dilakukan. Namun apabila ini tidak ada titik temu dan sudah merugikan orang banyak dan ada pelapor, juga kita akan tindak lanjuti dengan mengirim akun tersebut ke Direktorat Kriminal khusus, yaitu di unit cyber untuk melakukan penyidikan. Kemudian dampak-dampak hoaxnya apa aja? Ya, jadi menimbulkan kerusuhan, ya ini yang agak menunjukkan lebih luas, yaitu menimbulkan kerusuhan dan pembunuhan. Terjadi mungkin salah satu contoh itu ada di Papua. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara di luar. Ini kebetulan kami melaksanakan di Balai Wartawan di Polda. Pas ada jam saatnya apel malam ya, jadi ada suara background trompet ya, maaf, kita lanjutkan. Yaitu kedua, menimbulkan keresahan atau ketakutan dan kecemasan ya, itu salah. Kemudian merugikan orang lain secara materi. Nah, itu yang bisa kita tindak lanjuti dengan tindakan proses penyidikan. Kita panggil oleh tim dari unit cyber di Krimsus ya. Karena apa? Hoax yang telah dibuat oleh akun tersebut dapat menimbulkan kerusuhan atau dampak yang lebih luas, merugikan orang banyak, malah bisa berakibat fatal, sehingga bisa contohnya bisa saling bunuh atau mungkin perang antar suku, antar daerah, hanya karena hoax seorang. Demikian untuk informasi Polri ya yang dilaksanakan untuk menanggulangi hoax untuk Polda Kalteng. Saya kira itu saja mungkin untuk moderator, untuk penjelasan dari Humas Polda terkait dengan peran Polri dalam menanggulangi hoax. Terima kasih. Moderator. Bapak, terima kasih kepada Kasubit
Penmas Humas Polda Kalteng yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi ketiga narasumber kita telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Langsung saja kami persilahkan kepada para peserta atau audiens untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita. Dan dipersilahkan, boleh disampaikan dengan menekan tombol raise hand, kemudian open mic, atau bisa dicatat dalam kolom komentar. Ya, izin bertanya, Pak Moderator. Baik, silakan perkenalkan nama dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Oh ya. Ya, izin bertanya, perkenalkan nama saya Dayu Anggara. Saya ingin bertanya kepada Bapak Akarudin. Ya, di sini saya ingin bertanya bagaimana kami sebagai masyarakat mengetahui bahwa berita benar atau tidak, Pak? Karena seperti yang kita ketahui banyak berita itu yang berlebihan atau dilebih-lebihkan seperti itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Saudara Dayu Anggara. Kepada narasumber Bapak Akirudin, silahkan, kami persilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Dayu Anggara. Ya, terima kasih. Sebuah pertanyaan yang menarik sebenarnya. Gimana sih caranya meng-cross-check berita itu benar atau tidak? Karena mungkin teman-teman sering melihat ada berita-berita mungkin yang berlebihan, kemudian tanpa cross-check. Yang saya perlu garis bawahi bahwa berita berlebihan itu belum tentu tidak benar. Mungkin berlebihan gaya penulisannya mungkin itu biasanya memang ada trik untuk menarik pembaca. Biasanya di judul heboh, tetapi ketika dibaca beritanya maka dia akan slow. Artinya berita itu tetap fakta, cuma mungkin judul-judulnya itu yang agak sensasional lah. Kalau berita-berita itu fakta atau tidak, saya sebenarnya mau meluruskan bahwa berita itu, kategori berita itu adalah fakta. Jadi saya juga sering menyampaikan ke teman-teman bahwa jangan pernah menyambungkan berita hoax. Jadi tidak ada berita yang hoax, karena pada dasarnya berita itu berdasarkan dengan fakta. Yang hoax itu adalah informasi yang hoax, ya, itu. Nah, kalau berita itu sudah pasti fakta. Nah, gimana yang berlebihan itu? Memang ada beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa gaya penulisan seperti itu tidak diperbolehkan, tetapi kita juga harus mengakui bahwa selama itu tidak melanggar kode etik, artinya kode etik itu yang dijelaskan tadi Bang Haris bahwa tidak bohong, tidak fitnah, kemudian tidak berimbang. Nah, itu saya pikir sah-sah saja, karena itu adalah trik marketing media tersebut untuk menarik pembaca. Jadi yang saya mau sampaikan juga bahwa kita mengambil contoh kemarin mungkin Humas Polda mungkin sudah melakukan itu, kejadian di depan NAF yang orang berkelahi, termasuk berita Sampit mendapatkan informasi itu dan memuat beritanya itu. Ketika masuk berita itu kemudian editor menyampaikan ke saya menyampaikan bahwa tolong dipastikan kondisi korban. Bahkan sampai mohon izin Pak yang mewakili Humas, sampai saya harus marah sama wartawan saya menyampaikan bahwa kalau pihak Polres tidak memberikan informasi yang benar, maka mulai hari ini kita stop beritanya Polres. Saya harus menyampaikan itu kenapa? Karena untuk menghindari berita-berita yang tidak benar. Dan alhasil
kemarin Polda menempelkan stempel hoaxnya dalam sebuah media online yang menyatakan bahwa salah satu korbannya meninggal di tempat, padahal itu tidak benar. Dan memang informasi beredar di media sosial itu seperti itu, satu meninggal di tempat dan satunya kritis. Nah, itu yang kita lakukan di media. Jadi kami di SMSI kebetulan membawahi perusahaan-perusahahan media, kita selalu menyampaikan bahwa media-media untuk menyiarkan berita itu wajib konfirmasi. Tidak apa-apa berita kita terlambat tayang. Saya sampaikan teman-teman redaksi bahwa jangan karena mengejar tayang kemudian kita mengabaikan yang namanya cross check dan fakta, karena berita itu adalah fakta, makanya kita harus cross check ke pihak yang berwenang. Kalau misalnya itu kejadian, mungkin ke pihak kepolisian. Jadi kami juga selalu berharap ke pihak kepolisian untuk selalu respon terhadap teman-teman wartawan, khususnya di media-media online misalnya, karena online itu kejar tayang, Pak. Jadi kami sangat membutuhkan informasi yang cepat. Kalaupun itu kami tidak dapatkan, maka ada dua yang kami lakukan. Kami tetap menginformasikan bahwa itu diduga, tetapi sebisa mungkin kami melakukan cross check dan memastikan berita yang kami tayangkan itu adalah fakta. Jadi mungkin itu terima kasih Bang Dayu Anggara, pertanyaannya sangat bagus. Saya pikir teman-teman yang seperti ini kita butuhkan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan membantu untuk di Berita Sampit ya, kami membentuk Dewan Pembaca. Itu kami lakukan untuk mengkoreksi berita-berita kami, untuk mengoreksi apa sebenarnya berita yang kami tayangkan itu benar atau tidak. Itu semata-mata demi menciptakan sebuah media yang profesional dalam memberitakan sebuah informasi. Ya, mungkin itu. Mbak moderator, mic-nya masih di mute itu. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Akirudin. Kepada Saudara Dayu Anggara, apakah jawabannya sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh disampaikan. Baik, cukup jelas sekali, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya, baik. Kita masih di sesi tanya jawab. Saya persilahkan kembali kepada seluruh peserta atau audiens untuk bertanya. Sebelumnya, boleh menekan raise hand dan open mic-nya. Oh, ini ya, ini ya. Ya, silahkan kepada Bang Chandra Wardana. Oke, baik, sebelumnya Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat mengenalkan, salam sahujud melempang. Baik, perkenalkan nama saya Chandra Wardana. Di sini saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah KMHD Kalimantan Tengah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin mencoba mengulas sedikit dari apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi mengenai hoax dan sebagainya. Tapi di sini saya ingin menekankan ada dari ini ya, penegak hukum yang khususnya dari Polda Kalteng melalui Kabitmasnya tadi. Kita melihat hari ini bahwa media sosial itu merupakan suatu apa ya, semacam tempat ruang kebebasan dalam
menyampaikan suatu informasi. Sehingga kadang kita melihat banyak sekali opini-opini yang berjalan di dalam ruang publik itu kadang mengakibatkan berbagai macam informasi yang didapatkan oleh masyarakat yang mungkin bisa masih awam, sehingga mudah terprovokasi mengenai informasi-informasi yang beredar di dalam media sosial tersebut. Contohnya di Facebook misalnya, kalau kita melihat hari ini Facebook itu sendiri banyak sekali informasi yang disampaikan sehingga orang kadang juga bisa percaya dan kadang juga enggak. Nah, oleh karena itu kira-kira hal seperti itu, apakah dari pihak kepolisian ini punya cara atau punya mekanisme khusus lah untuk melihat fenomena seperti itu untuk bisa menjaring akun-akun yang kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena kita sering melihat selama ini juga pihak Polda Kalteng juga udah mulai bergerak secara masif untuk memilah bagaimana akun yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan juga akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu saya rasa dari Facebook itu kebanyakan sumber yang hoax lah menurut saya, karena banyak sekali informasi yang beredar sehingga masyarakat awam pun bisa terpancing dan terprovokasi untuk hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik sekali dengan penyampaian disampaikan oleh dari pimpinan redaksi dari Berita Sampai tadi, bahwa untuk suatu berita ya bisa kita katakan suatu fakta begitu. Tapi terkadang ya oke lah, dalam penamaan judul biasanya sering membuat orang rasa penasaran dengan judul yang sensasional sekali, tapi isi dalam beritanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang disampaikan pada judulnya. Nah, kira-kira apa sih niat ya dalam bahasa media itu, sehingga kadang ya itu untuk bisa meningkatkan rating dari media atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan kembali lah untuk abang kami, Bang Arsudikin, yang bisa menjelaskan secara spesifik lah, karena sering itu terjadi. Saya melihat berbagai macam media yang menarik itu di judul, tapi ketika dibaca isi dari beritanya semakin kadang tidak sesuai dengan judul yang disampaikan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini untuk Abang Haris Sadikin ya, selaku Ketua PWI Kalteng, ya, mengenai kode etik jurnalistik. Nah, untuk menyikapi dari berbagai macam, karena kita sekarang lebih fokusnya ke media online. Kenapa saya bilang begitu? Karena rata-rata di musim sekarang ya perubahan kita udah ketahui, dunia digitalisasi semakin berkembang, sehingga tuntutan media pun juga udah mulai masuk dalam dunia digitalisasi, media online dan sebagainya. Nah, saya rasa gini, kira-kira apakah ada kode etik dalam media online itu yang secara spesifik untuk melihat dari segi apa untuk kelayakan berita online itu bisa ditayangkan. Karena kalau kita lihat di media cetak, misalnya kayak Kalteng Post yang sering media cetaknya, artinya itu melalui beberapa tahap ya untuk bisa diriliskan beritanya. Tapi kalau hari ini kalau kita berbicara tentang media online, dia kadang dapat berita langsung, misalnya hari ini berita tentang kebakaran, dan 2 jam kemudian akan langsung terbit rilis berita di media online. Artinya apa? Apakah secepat itu perilisan dari media itu tanpa check and balance yang disampaikan oleh pimpinan redaksi dari Berita Sampai tadi? Mungkin saya menekankan dalam
regulasi kode etik dari sikap dari PWI yang mungkin bisa melihat itu ya menurut saya. Mungkin demikian Bang dari saya untuk ketiga pemateri. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, luar biasa Bang Chandra dengan satu kesempatan pertanyaan dengan 3 pertanyaan sekaligus kepada ketiga narasumber kita. Baik, kita mulai dengan Bapak Kasubit Penmas Humas Polda Kalteng untuk menanggapi pertanyaan dari Bang Chandra. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Ade Chandra Wardana ya, tentang ruang kebebasan menyampaikan informasi. Ya. Untuk itu biar nanti saya serahkan kepada staf saya untuk menjawabnya. Ya, karena ini terkait dengan media sosial dan beliaulah memang yang sering melanglang buana di dunia media sosial. Untuk Pak Samsudin, silakan monggo. Oke, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu, selamat malam Bang Samsudin. Oke, ya mungkin saya akan melanjutkan, menjawab beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama tadi juga asik kayaknya kalau saya juga ikut menjawab gitu, karena ini sangat penting. Ya, saya coba ke pertanyaan yang awal tadi. Ada yang bertanya bagaimana caranya kita mengetahui bahwa berita atau informasi itu hoax dan tidak. Ini sangat penting, ya. Karena kalau ini tidak dipahami bersama oleh masyarakat, oleh warganet, maka kemudian yang bersangkutan akan menjadi pelaku, ya, penyebar hoax, ya. Kami di Polda Kalteng, di Humas Polda ini menyederhanakan bagaimana masyarakat bisa mengetahui bahwa informasi atau berita tersebut hoax, ya. Kami sering menyampaikan sosialisasi maupun literasi digital melalui media sosial yang kita punya, bahwa kita menyampaikan satu hotline nomor WA, ya, nomor WA yang di situ siapapun bisa bertanya. Ya, nomor WA itu kita cantumkan di akun profil medsos kita, ya, kemudian juga kita viralin itu nomor WA itu sebagai hotline kita, sehingga masyarakat siapapun ketika menemukan informasi atau berita yang belum jelas kebenarannya atau berita itu meragukan, maka kemudian tanyalah lebih dahulu ke nomor WA itu, ya, jangan langsung disebarkan, jangan langsung dibagikan, ya. Karena kalau tidak saring sebelum sharing, maka nantinya akan menjadi salah satu pelaku penyebar hoax, ya. Nomor WA-nya nanti akan kita sampaikan di akhir kegiatan ini, atau ya yang mengikuti kegiatan malam ini bisa langsung ya memfollow ya medsos Humas Polda Kalteng, baik di Instagram maupun ya di Facebook. Di situ kita sudah cantumkan nomor WA-nya, sehingga itu akan mempermudah masyarakat ketika ingin mengetahui berita tersebut benar atau tidak, ya. Terus yang berikutnya, ya, yang pertanyaan dari yang kedua dari siapa tadi? Pak moderator, Mbak moderator, mana tadi Mbak moderatornya? Ya, yang kedua tadi tentang apa yuk pertanyaannya? Halo? Oke, pertanyaan dari saya, Chandra, Bang. Ya, gimana Mas Chandra? Oke, tadi saya ingin menanyakan tentang ini sih, kebebasan dalam menyampaikan informasi di media sosial, karena kita melihat hari ini banyak sekali yang, contohnya Facebook ya. Facebook itu saya lihat salah satu tempat penyampaian informasi yang oleh masyarakat luas itu mudah sekali untuk disampaikan begitu. Tapi dengan dengan kebebasan itu sering terjadinya penyampaian informasi yang kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah, hari ini adakah sikap menurut saya dari kepolisian untuk untuk menyikapi dari kebebasan itu, untuk bisa melihat
apa namanya, akun-akun yang mungkin saja nggak bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang. Oke, makasih Mas Chandra. Jadi begini, analisa kami, ya, hasil kesimpulan kami terhadap media sosial itu, ya, sumber utama hoax itu adalah media sosial, ya. Kemudian media sosial itu, karena media sosial banyak, ada Instagram, Facebook, ya, ada YouTube, ada TikTok, ya, ada Twitter dan lain sebagainya. Di antara media sosial itu yang paling banyak menyebarkan hoax, yang paling mudah menyebarkan hoax itu adalah Facebook. Ya, itu sering kita temui informasi hoax itu menyebar di akun Facebook, ya, akun Facebook. Ya, kenapa Facebook ini menjadi sumber utama hoax? Karena di Facebook itu hampir semua orang menggunakan Facebook, ya, menggunakan Facebook, terutama kalau kita melihat ke latar belakang pendidikan, ya, Facebook ini kebanyakan digunakan oleh, ya, orang-orang tua, ya, kemudian yang latar pendidikannya nggak terlalu tinggi, beda dengan Twitter. Kalau Twitter itu penggunanya ini latar belakang pendidikannya itu lebih tinggi, ya. Kalau Instagram penggunanya ini kebanyakan adalah kaum milenial, ya, kaum milenial yang dia hanya banyak mengepost foto-foto kegiatannya pribadi. Nah, untuk Facebook ini penggunanya ini kebanyakan adalah di kalangan, saya mengatakan menengah ke bawah, ke kalangan-kalangan kota pinggiran gitu, bahkan pedesaan menggunakan Facebook, bahkan yang banyak juga menggunakan Facebook adalah emak-emak. Sehingga, ya, karena latar belakang pendidikannya yang kurang, ya, kurang tinggi gitu, sehingga informasi apapun itu gampang disampaikan, diunggah di Facebook tersebut. Nah, kemudian upaya yang kita lakukan adalah kita meningkatkan patroli siber, ya. Patroli siber ini kita tingkatkan di khususnya ke Facebook, ya, karena kita sering menemukan Facebook itu, ya, jadi intensitas kita patroli siber itu akan lebih banyak di Facebook. Kalau di Instagram tetap kita patroli siber, Twitter juga, YouTube juga, tapi intensitasnya lebih banyak adalah di akun-akun Facebook. Yang berikutnya, akun Facebook ini banyak akun-akun fake, ya, akun-akun palsu, ya, yang menggunakan nama orang lain dan menggunakan foto orang lain. Ini banyak kita temui, sehingga di Facebook ini sangat subur sekali penyebaran hoax, ya. Jadi upaya yang kita lakukan adalah meningkatkan patroli siber itu tadi. Mungkin demikian, Mas Chandra. Terima kasih. Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Penmas Humas Polda Kalteng atas jawabannya. Kepada Bang Chandra, boleh ditanggapi jawaban dari Bapak? Oke, baik, terima kasih. Mungkin sedikit lagi ya, ini menarik sih menurut saya karena yang terjadi hari ini yang penyebaran hoax yang saya lihat beberapa belakangan itu kebanyakannya yang dicap hoax oleh Polda itu dari Humas Polda adalah dari media sosial yaitu Facebook. Nah, yang disampaikan oleh Bapak tadi menurut saya sangat menarik sekali. Tapi hari ini maksud saya langkah konkret yang mungkin bisa untuk apa ya? Untuk menekankan kembali kepada masyarakat ya, masyarakat umumnya untuk Kalimantan Tengah khususnya, bahwa tugas dari kita ini ketika sudah mengetahui gimana apa namanya berita atau informasi yang disampaikan di media sosial khususnya di Facebook itu, kalau memang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan juga apabila tadi yang disampaikan tentang akun fake, ya menurut saya lebih baiknya sebelum itu perkembangan informasi lebih jauh, apakah bisa gitu dari cyber dari Polda ini untuk menghack langsung begitu tanpa apa namanya menunggu berapa waktu, tanpa apa namanya laporan dari
dari akun yang lain begitu. Artinya untuk cegah lah. Disuruh Itu sih. aktifkan semua Saya Bang. konten ini. Kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Kak Chandra. Bisa ditanggapi kembali oleh Bapak Kabid Penmas Humas Polda Kalteng? Oke, saya meluruskan sedikit. Saya Cak Sam ya, Ketua Tim Cyber Humas Polda Kalteng ya. Terkait upaya yang kita lakukan ya di media sosial, bagaimana caranya cepat ya mengetahui informasi itu hoax sehingga informasi itu tidak berkembang ya. Caranya yang kita lakukan adalah dengan yang pertama patroli siber ya. Yang kedua, kita juga membuat suatu jaringan ya, membuat satu jaringan media sosial ini yang kita gunakan untuk memantau, memonitor semua ya pergerakan di media sosial ya, sehingga tidak akan memerlukan waktu lama ya sampai ada orang memposting gitu sampai sehari 2 hari kemudian tidak diketahui hoaxnya. Karena rata-rata kita mengetahui hoax itu dalam hitungan jam, bahkan ada yang hitungan detik. Ya, hitungan detik, orang baru 2 menit itu memposting hoax. Yang saya contohkan ada kasus yang bom di Katingan, Kerengpangi itu 2 menit yang bersangkutan itu baru mengupload, kita ketahui. Ya, yang pelakunya ternyata adalah narapidana narkoba di rutan narkoba di Katingan. Yaitu 2 menit baru nge-share mengatakan bahwa ada gereja di Kerengpangi di bom, itu 2 menit baru kita temukan. Kemudian termasuk yang terakhir ya, yang terakhir kemarin yang rame ada begal ya, ada begal di Keranggan, 2 wilayah katanya ya, di Keranggan dan di Bengaris, itu tidak sampai beredar 24 jam sudah kita ketahui bahwa berita itu adalah hoax. Maka kemudian kita langsung menyentepel hoax bahwa informasi itu tidak betul. Termasuk juga yang terbaru yang kasus perkelahian di NAF ya, di NAF itu dalam hitungan jam saja ketika ada media yang mengatakan bahwa korban dari perkelahian itu dikatakan 1 meninggal dunia, itu langsung kita tindak lanjuti dengan menyentuh hoax, sehingga dengan tujuannya adalah informasi hoax tersebut, berita hoax tersebut tidak berkembang kemana-mana ya. Termasuk yang kedua, hoax yang terkait yang di NAF itu mengatakan bahwa pemicu dari perkelahian tersebut adalah ladies atau perempuan, padahal tidak seperti itu pemicunya. Kemudian itu tidak lama itu berita itu dibikin oleh salah satu media, kemudian langsung kita stempel hoax karena ada beberapa media sosial yang meneruskan dari link berita tersebut. Jadi waktu-waktu ya, kecepatan yang kita miliki itu untuk hoax selama ini dalam hitungan jam, bahkan ada yang hitungan menit, karena di samping kita melakukan patroli siber, kita juga membuat suatu jaringan maupun kerjasama dengan rekan-rekan penggiat media sosial yang ada, termasuk karena kita hampir tiap hari, seminggu bisa 5 kali membina masyarakat yang tidak bijak bermedia sosial. Yang sudah kita bina itu kita jadikan suatu jaringan informan untuk kita. Ketika yang bersangkutan menemukan informasi hoax, mereka langsung melaporkan kembali ke kita. Jadi kita membentuk suatu grup bijak media sosial yang isinya adalah mereka-mereka warganet yang kita bina, kemudian kita berdayakan untuk melakukan patroli siber, dan kalau menemukan informasi hoax langsung melaporkan ke kita. Mungkin begitu. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Selanjutnya kita akan lanjut kepada pembicara yang kedua, Bapak M. Haris Sadikin. Kepada Bapak untuk dapat menanggapi pertanyaan dari Bang Chandra Wardana. Kepada Bapak M. Haris Sadikin kami persilahkan. Baik, yang pertama saya hanya ingin katakan begini, antara berita dengan informasi itu berbeda ya, berbeda. Jadi berita itu adalah satu fakta yang memang dicari melalui proses jurnalistik. Bagaimana proses jurnalistiknya? Proses jurnalistik itu melalui 5M yang ada
di dalam Undang-Undang 40 tahun 1999, yaitu pasal 1-nya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya mau sampaikan di sini adalah kami pegiat pers bersama Dewan Pers itu sudah sepakat bahwa hoax itu bukan berita. Hoax itu adalah informasi. Itu kesepakatan antara kami pegiat pers di Indonesia dengan Dewan Pers itu menyepakati bahwa hoax itu bukan berita. Hoax itu adalah informasi. Nah, bagaimana dengan media yang salah menyampaikan informasi sehingga ini bisa menimbulkan kegaduhan. Nah, idealnya media-media yang melakukan kesalahan dalam menyampaikan informasi itu dilakukan kontrol oleh masyarakat melalui dua pasal yang ada di Undang-Undang 40, yaitu pasal 11, pasal 12, dan pasal 13, maupun pasal 8 dan pasal 9 kode etik, yaitu melalui hak jawab dan hak koreksi. Idealnya ketika media itu melakukan penyebaran informasi yang salah, dia harus secepatnya meralat, secepatnya dia melakukan koreksi, disertai dengan permohonan maaf kepada publik. Nah, itu yang sebetulnya benar dilakukan. Nah, saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawan, baik itu wartawan termasuk di internal saya sendiri maupun saya pribadi, seringkali saya mengatakan begini, jangan pernah menjadikan media sosial sebagai sumber utama dalam sebuah pemberitaan. Karena apa? Media sosial itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena apa? Media sosial itu milik pribadi, platformnya juga tidak ada di Indonesia, karena di Indonesia kan belum punya platform media sosial. Facebook punya siapa? Punya Amerika. Twitter punya siapa? Punya Amerika. Semua punya orang luar negeri gitu. Dan platformnya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, maka dari itu sebaiknya kita sama-sama menahan informasi di media sosial itu, ditahan, selesai di kita. Jangan langsung kita main sharing ke sembarang tempat. Nah, di kalangan media saya selalu ingatkan seperti itu, bahwa tolong ketika mendapatkan informasi dari media sosial itu bukan sumber utama. Karena wartawan yang benar, wartawan yang profesional seharusnya menguji kembali informasi itu sehingga informasi yang disampaikan itu tidak merugikan orang lain. Nah, ketika informasi yang disampaikan itu salah, maka dampaknya tidak bagus. Dampaknya tidak bagus dan itu bisa membuat kegaduhan di kalangan masyarakat. Itu yang harus dihindari. Nah, itulah yang kami lakukan, bagaimana kami menghindari media itu sebagai sumber hoax. Karena apa? Karena sumber hoax terbesar itu kita harus akui bahwa media sosial. Maka itu media sosial bukan menjadi sumber utama. Nah, kemudian untuk yang kedua, saya setuju dengan Bang Ahirudin bahwa berita itu merupakan sebuah fakta. Berita itu fakta. Makanya kami di kalangan masyarakat pers, terutama organisasi PWI bersama Dewan Pers itu sebetulnya sudah sepakat bahwa hoax itu bukan berita. Hoax itu adalah informasi. Saya tekankan lagi, hoax itu adalah informasi. Berita itu adalah fakta sepanjang melakukan kaidah-kaidah jurnalistik yang benar. Apa kaidah jurnalistik yang benar yang saya sebutkan 5M di awal paparan saya? Itu. Nah, masalah judul sensasional atau berbeda dengan ekspektasi untuk hanya mengejar rating, saya kembalikan ke medianya masing-masing. Ketika Anda sering membuat sensasional, sering membuat judul-judul yang ekspektasinya jauh dari isi beritanya, maka yang dipertanggungjawabkan adalah kredibilitas medianya. Ketika kita terus membuat judul-judul sensasional, membuat judul-judul yang bombastis, ya tidak ada larangan, tetapi dampaknya itu tidak bagus untuk medianya. Medianya tidak akan dipercaya orang lain lagi. Karena Pak, wah ini media X judulnya begini, isinya begini. Itu pernah terjadi
mohon maaf saya tidak sebutkan medianya. Salah satu media nasional yang cukup terkenal sering membuat judul-judul bombastis seperti itu, secara signifikan rating pembacanya langsung turun. Karena apa? Karena orang sudah tidak percaya lagi. Oh, ini judulnya bombastis tetapi isinya tidak ada kaitannya dengan judulnya gitu. Itu memang tidak diatur di dalam kode etik maupun undang-undang, tetapi dampaknya saya selalu ingatkan ke kawan-kawan, hati-hati. Dampak dari judul yang sensasional, dampak dari judul yang bombastis, itu kredibilitas media Anda dipertaruhkan. Jadi jangan heran ketika media Anda nanti tidak ada pembacanya. Karena apa? Karena orang tidak percaya lagi, hanya judulnya bagus, bombastis, tapi isinya tidak sesuai dengan judulnya. Itu jawaban dari saya untuk pertanyaan yang kedua. Nah, apakah ada kode etik untuk media online? Ada. Tadi saya sudah singgung di awal paparan bahwa media online itu diatur oleh PPMS. PPMS itu adalah Pedoman Pemberitaan Media Cyber. Nah, Pedoman Pemberitaan Media Cyber itu mengatur hampir semua aktivitas media online. Nah, salah satunya yang diatur adalah bagaimana verifikasi dan keberimbangan beritanya. Maka media online itu diwajibkan, dia boleh menerbitkan berita sebagai informasi awal, tetapi kemudian dalam jangka waktu tertentu dia harus melakukan verifikasi untuk mencari kebenaran atau keakuratan berita itu. Bahkan verifikasi selanjutnya untuk berita selanjutnya itu harus ditayangkan secara berimbang. Sehingga tidak merugikan orang, dan ada kewajiban untuk mentautkan linknya. Jadi ketika berita awal turun, kemudian dilakukan verifikasi, itu link berita sebelumnya itu ditautkan kembali. Begitu juga berita sebelumnya itu mentautkan link pada berita selanjutnya. Nah, di Pedoman Pemberitaan Media Cyber itu juga ada hak ralat, koreksi, dan hak jawab gitu. Jadi sama. Nah, bahkan di sini ada sanksi pidana terhadap media cyber yang tidak taat terhadap PPMS. Itu hukumannya hukuman pidana dan denda paling banyak 500 juta. Dan ketika pemberitaan media cyber itu dinyatakan melanggar kode etik, melanggar PPMS, maka ada dua kewajiban. Kewajibannya itu mencabut berita dan memberikan permohonan maaf. Nah, di dalam PPMS itu tidak hanya diatur bagaimana mekanisme pemberitaannya, tetapi juga diatur soal hak cipta. Jadi ini agak hati-hati. Nah, kadang-kadang banyak kawan-kawan di media online itu teledor gitu. Copy paste berita orang lain, padahal itu tidak boleh. Walaupun sebetulnya kita mencantumkan sumbernya. Karena apa? Karena di pasal 9 Pedoman Pemberitaan Media Cyber itu ada mengatur soal pasal 8, pasal 7. Pasal 7, hak cipta, media cyber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku. Jadi hak cipta seseorang itu diatur dalam undang-undang hak cipta. Nah, soal hak cipta ini saya hanya mengambil jurisprudensinya adalah di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada satu media online yang secara rutin itu mengcopy paste berita dari Kumparan. Itu secara rutin mengcopy paste berita dari Kumparan. Nah, suatu ketika Kumparan melakukan tracing, melakukan pemeriksaan terhadap media-media online. Nah, ketemulah media di Jawa Barat. Saya tidak mau sebutkan nama medianya apa, tapi kalau orang Kumparan itu pasti tahu. Akhirnya disomasi, sehingga pada kesepakatannya dalam somasi itu media di Jawa Barat itu harus membayar denda sebesar 48 juta untuk copy paste hak ciptanya Kumparan. Itu bahaya itu. Makanya saya selalu bilang,
jangan main-main, jangan asal copy paste. Jangan asal copy paste berita orang lain, walaupun kita menjatuhkan narasumber. Nah, itu kalau misalkan kita mengambil berita, kita berlangganan, misalkan di antara kita berlangganan boleh, karena kita berlangganan. Di Detik itu juga boleh berlangganan. Kalau berlangganan kita boleh bayar, karena kita bayar, kita beli berita itu. Nah, kemudian ada kerjasama di Kalimantan Tengah, yang saya tahu berita Sampit itu kerjasamanya dengan Kumparan kalau nggak salah ya, Bang Ahirudin ya. Itu boleh mereka mengambil berita Kumparan, tapi kalau saya mengambil berita Kumparan ketika di tracing itu melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Salah saya jurisprudensinya hanya mengambil di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu kalau nggak salah dendanya 48 juta. Nah, di Sumatera Selatan itu ada yang bayar ke Detik itu 36 juta karena mengcopy paste berita sembarangan. Nah, itu beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan. Selain kode etik media online itu ada pedoman pemberitaan ramah, pedoman pemberitaan media cyber. Media juga diatur oleh pedoman pemberitaan ramah anak. Media juga diatur bagaimana tata cara memberitakan tentang korban-korban asusila. Media juga diatur bagaimana memberitakan para masyarakat sosial yang menjadi penyandang disabilitas. Itu diatur semua. Jadi kode etik di dalam lingkup pers itu sekarang itu pelik dan rumit, sangat kompleks. Sebagai contoh kecil saja yang saya bilang kompleks itu kenapa? Di pasal 5 kode etik jurnalistik itu mengatakan bahwa anak adalah usia 16 tahun, tetapi di dalam pedoman pemberitaan ramah anak itu anak adalah usia 18 tahun. Jadi ini yang saya selalu bilang, saya katakan kepada kawan-kawan agak berhati-hati. Karena apa? Karena pers sekarang undang-undang yang mengincarnya banyak, termasuk undang-undang ITE itu bisa. Itu masuk undang-undang ITE itu ada di kode etik sebetulnya. Ada di kode etik, di pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu paling rawan melanggar undang-undang ITE. Karena kalau kita melanggar kode etik pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, itu larinya bisa ke 310, 311 KUHP, bisa juga ke undang-undang ITE. Mungkin itu dari saya ya. Jadi ada, semua kode etiknya ada itu, termasuk memberitakan anak itu bagaimana, media cyber itu bagaimana, kode etiknya semua ada. Mungkin itu ya, terima kasih. Silakan moderator. Moderator, sebentar, saya ada hal yang mau saya sampaikan ini terkait apa yang disampaikan Ketua PWI. Mungkin hal ini akan menjadi masukan kepada Ketua PWI atau organisasi wartawan yang lain terkait ada pemberitaan hoax itu. Kita nggak terlalu jauh ke belakang, yang baru-baru saja saya ingin bercerita gitu. Ini sebagai masukan bahwa keadaan teman-teman oknum, saya katakan wartawan ini, betul kalau dikatakan memang tidak mematuhi atau menjalankan kode etik jurnalistik gitu. Saya ingin bercerita terkait kasus hoax yang kemarin yang terkait di NAF itu. Yang pertama adalah ada satu media online gitu, media cyber gitu, yang memberitakan bahwa kejadian perkelahian di NAF itu 1 orang meninggal. Nah, kemudian berita ini kita temukan. Ya, ini bentuknya yang memang berita, dia media online gitu. Kemudian saya lihat nih, media online saya buka, ternyata ini media online baru dia bikin, baru dia operasional itu bulan Desember kemarin. Jadi baru berjalan belum sampai 2 bulan. Nah, kemudian saya buka beritanya yang mengatakan bahwa salah satu korban itu meninggal dunia. Saya buka isi beritanya, tidak ada dia menyampaikan bahwasannya itu ada korban meninggal dunia, tapi hanya di judulnya. Nah, kemudian saya hubungi nih redakturnya ini, siapa yang membuat berita ini, sehingga kemudian dia menempatkan judul itu dengan besar-besar mengatakan bahwa 1 orang meninggal dunia. Kemudian dijawab nih oleh yang redaktur media online ini bahwa dia mengatakan 1 meninggal dunia ini karena mendapatkan video yang beredar, yang viral itu terkait ada orang berkelahi di NAF itu, 1 orang itu berdarah-darah, kemudian nggak lama dia pingsan, terbah gitu. Nah, kemudian dari video itulah yang bersangkutan mengakui kalau dia berasumsi. Ya, jadi dia berasumsi, video itu berasumsi bahwa oh berarti orang ini kalau berdarah-darah kemudian dia terbah,
itu berarti meninggal. Jadi dia berasumsi. Karena saya tanya, Mas, sampean pernah membaca nggak kode etik jurnalistik atau sampean pernah nggak belajar tentang jurnalistik, saya bilang. Kemudian dijawab bahwa dia nggak pernah belajar, nggak tahu kode etik jurnalistik. Ini fakta ini. Ya. Dia menjawab tidak tahu kode etik jurnalistik dan tidak tahu bahwasannya wartawan tidak boleh berasumsi. Ini sangat-sangat miris, saya katakan. Ada satu media redakturnya yang tidak tahu kode etik jurnalistik. Ya, dia hanya berasumsi ketika ada video yang dia peroleh, orangnya berubah, berarti itu meninggal orangnya. Kemudian ditulislah dalam judul media online tersebut yang kemudian langsung saya stempel hoax untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan selanjutnya. Kemudian yang berikutnya, ada hoax yang kedua terkait itu, yang ini disebarkan oleh media yang selama ini paling duluan memberitakan. Ini media ini bagus sebenarnya, paling duluan memberitakan. Ada kejadian di Palangkaraya terkait pencurian, dia duluan. Ada kejadian misalkan ada penggerebekan, dia duluan. Mohon izin Bapak. Ya. Halo? Mohon izin Bapak, sehubungan dengan waktu kita hampir habis, jawabannya bisa dipersingkat? Oke, terima kasih. Ya, ini menarik nih. Kemudian saya tanya ini, dia memberitakan bahwa penyebab pemicu dari keributan di NAF itu adalah masalah ladies atau perempuan. Kemudian saya konfirmasi ke wartawannya. Ini sumbernya dari siapa, saya tanya. Ternyata dia dapat sumber dari LP katanya. LP itu laporan polisi. Kemudian saya minta, mana laporan polisinya? Ternyata LP yang dikatakan LP kata dia itu bukan laporan polisi. Ternyata itu laporan suatu intelijen, ya, dan intelijen yang belum diverifikasi. Jadi dia dapat LP itu, dia nggak verifikasi kepada Kasateskrim atau Kapolsek atau Kapolres, ya. Karena itu kalau berita dari intelijen itu hanya perakiraan, dugaan. Tapi kemudian dia langsung menuliskan ke dalam beritanya dengan tujuan dia biar paling duluan memberitakan. Nah, saya tanya, kamu dapat LP dari mana? Dapatnya dari kawannya yang tukang bangunan. Ini lucu sekali nih. Jadi dapat LP itu dari tukang bangunan, kemudian ditulis dalam satu berita yang mendasari narasumbernya itu tukang bangunan. Ini fakta ini. Ini kemudian saya sampaikan seperti ini, mudah-mudahan menjadi bahan masukan kepada Ketua PWI bahwa faktanya masih ada teman-teman kita oknum wartawan yang melakukan tugas jurnalistik tanpa mengindahkan kode etik jurnalistik. Ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haris Sadikin yang telah memberikan jawaban, dan terima kasih juga kepada Bapak Kasubit Penmas Humas Polda Kalteng yang telah menanggapi pertanyaan dari Bang Chandra Wardana. Berhubung waktu diskusi online kita sudah hampir habis dan melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh panitia kegiatan, kami berikan kesempatan kepada Bapak Akhiruddin untuk dapat menanggapi pertanyaan dari Bang Chandra. Kepada Bapak Akhiruddin, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ada tadi yang disinggung di Abang Chandra tadi yang soal alur pemberitaan di berita online. Jadi di tiap media, perusahaan media itu semuanya berbeda-beda, tetapi standarisasinya ada. Jadi di perusahaan media itu ada namanya wartawan, kemudian ada editor, kemudian ada pemimpin redaksi. Berita itu dari wartawan, kemudian masuk di dapur redaksi, itu diedit sama editor. Ketika berita itu dianggap misalnya tidak layak atau membahayakan, maka editor biasanya selalu berkoordinasi dengan pemimpin redaksi. Tanpa koordinasi pun juga, kalau misalnya di berita sampit ya, tanpa koordinasi juga saya selaku pemimpin redaksi itu selalu memantau berita-berita yang akan tayang. Biasanya berita yang masuk di online itu biasanya sebelum tayang itu saya kasih saran. Kalau misalnya saya baca beritanya tidak lengkap, maka saya minta editornya untuk mengembalikan ke wartawan untuk mengkonfirmasi.
Misalnya ada berita kejadian, saya selalu sampaikan bahwa kalau wartawannya melihat langsung, itu boleh menayangkan berita dengan narasumber saksi mata yang ada di lapangan. Tetapi kalau wartawannya mendapatkan informasi dari misalnya media sosial atau dari WhatsApp, dari Facebook, maka si wartawan wajib mengkonfirmasi ke pihak yang berwenang, misalnya dari kepolisian. Nah, itu yang kita lakukan. Karena apa? Kita tidak mau berita yang kita tayangkan itu justru menyesatkan masyarakat. Sementara tugas media adalah melawan berita-berita yang menyesatkan. Itu tanggapan kami. Jadi alur berita tayang itu sangat panjang sebenarnya. Cuma kalau di media online cepat karena memang semuanya online. Jadi saya meskipun dalam kondisi jalan misalnya, saya tetap harus memperhatikan handphone saya karena di situ berita masuk dari semua daerah. Saya harus mengkontrol kalau memang berita itu membahayakan, maka saya minta editor untuk tidak mempublish. Mungkin seperti itu alur tayangnya sebuah berita. Baik, terima kasih kepada Bapak Akhiruddin yang telah menanggapi pertanyaan dari Bang Chandra. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan keterbatasan waktu sehingga diskusi online kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber yang sangat luar biasa yang pada malam hari ini telah bersedia untuk berbagi ilmu yang sangat luar biasa, dan semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita terapkan dan berguna bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh audiens yang telah aktif mengikuti kegiatan diskusi online kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada keynote speaker, kepada Pak Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Pak C. Kami persilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Suara saya jelas? Jelas. Baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruh pemateri. Pembahasan kita malam hari ini cukup menarik. Terutama menyangkut tentang media massa dan juga bagaimana sikap kepolisian untuk menindaklanjuti ketika misalnya terjadi penyebaran berita hoax. Saya selaku Ketua Pimpinan Cabang KMHDI Kota Palangkaraya mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah bersedia meluangkan waktunya malam hari ini. Bang Amiruddin selaku Ketua Organisasi Kabid Organisasi Pelatihan dan Verifikasi SMSI Kalteng. Terima kasih Bang dari Berita Sampit. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Abangda HM Haris Sadikin selaku Ketua PWMI Kalteng. Mungkin nanti kita bisa collab lagi ya Bang, kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Dan juga ini yang tidak kalah menarik dan juga tidak kalah penting. Terima kasih kepada pembicara yang ketiga itu Kabid Humas Polda Kalteng. Terima kasih Bang. Mungkin nanti selain diskusi-diskusi online seperti ini, nanti kita lakukanlah diskusi offline terkait dengan penyebaran berita hoax dan sebagainya. Nanti KMHDI akan rancang itu, baik dengan media massa dan juga dari pihak kepolisian. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri dan juga pembicara. Mohon maaf, kita tidak bisa terlalu lama diskusinya malam hari ini karena kita juga mengingat waktu. Kita kalau di jadwal yang sudah diatur ini sampai jam 8:30. Nah, jadi ini juga udah mulai berapa ya, tidak jadi masalah lah. Yang penting ini tidak menghilangkan esensi dari kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya menutup kegiatan kita malam hari ini, silakan dibuka untuk teman-teman untuk videonya, diaktifkan kameranya. Kita akan screenshot dulu. Sudah diaktifkan semua? Oke, kita akan screenshot. 1, 2, 3.
Sekali lagi, ya gaya bebas lah. Ya. Oh, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Dengan mengucap puji syukur kita malam hari ini, diskusi kita berjalan dengan lancar dan juga baik, walaupun tidak menghilangkan esensi dari kegiatan kita malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri dan juga audiens yang sudah bersedia meluangkan waktu malam minggunya untuk tetap produksi dan mengisi kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Mungkin di lain waktu dan juga di lain kesempatan, kami dari KMHDI Kota Palangkaraya akan menggandeng beberapa media dan juga beberapa dari instansi manapun untuk melakukan kerjasama dalam berdiskusi demi kemajuan kita pemuda Kalimantan Tengah. Mungkin itu yang dapat saya ucapkan. Saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahe. Selamat malam, Satyam Pajate. Ya. Oke. Selamat